bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang atau secara resmi dan panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air PETA Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgi, serta Hairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno-Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia, yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945, kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa lapangan Ikada, tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Pada saat kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya, namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan Nika Belanda yang membonceng sekutu di bawah Inggris, meledaklah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal AWS Malabi. Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Kedudukan Presiden Soekarno menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedudukan presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, presidensial atau single executive. Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensial atau double executive. Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri atau kepala pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Walaupun sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi peristiwa Madiun 1948, serta saat agresi militer Belanda kedua yang menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Ketua Safruddin Prawira Negara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya.